biarkan melewat tanpa dikoreksi. Rakyat Indonesia menunggu dengan penuh perhatian, dan kami alirkan badai tsunami, arahkan alirannya menuju KPU, menuju solidaritas pemuda dan masyarakat Indonesia menekankan adanya gerakan masif yang menentang adanya prinsip-prinsip demokrasi. Mari kita simak pengacara tim TKN 02 atau Taman Kanak-Kanak Negeri Si Gibran, anak presiden ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semua yang sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya, dan masih jomblo saya doakan semua sudah menemukan pasangannya. Kita lihat-lihat yang seru-seru di sosial media ini terkait kembali lagi tentang anak Abah ya. Abah dan anaknya gitu kan, kok semakin kesini semakin tidak tahu etika dan tidak tahu dia harus di mana dia berbicara dan sebagainya. Ini sudah di luar nalar etika yang ada ya. Nanti kita saksikan anak-anak Abah yang serta pendukung-pendukungnya lah yang sedikit ini tidak ada etikanya sedikit ya mengenai dan menanggapi situasi yang terjadi. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu ya. Ini pendapat dari Abah ini. Biarkan melewat tanpa dikoreksi. Rakyat Indonesia menunggu dengan penuh perhatian, dan kami titipkan semua ini kepada Mahkamah Konstitusi yang berani, independen untuk menegakkan keadilan dengan penuh pertimbangan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, tidak membiarkan cita-cita reformasi yang telah lama diperjuangkan jadi sia-sia. Tindakan dan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan jadwal pemilihan kepala daerah serentak serta keputusan penghapusan pasal pencemaran nama baik telah memberikan kepada kami harapan bahwa independensi, keberanian, ketegasan dalam menegakkan keadilan hadir kembali di. Jadi menanggapi statement ini kuasa hukum dari pasangan nomor 2 ya, menanggapi statement yang sudah dilontarkan oleh Pak Anies ya. Jadi gimana statement dari kuasa hukum 02 ini, kita saksikan bersama ini dia sebentar ya. 803K 1970. Bukti adalah apa yang dinyatakan dalam pasal 184 dan 185 KUHP yang dibuktikan di persidangan. Kalau ngomong omon-omon aja bisa bukti, semua orang bisa masuk penjara. Itu cuma sekian. Ya. Jadi segala sesuatu itu yang kita tuduhkan, yang kita ucapkan itu harus kita pertanggungjawabkan. Kalaupun itu akan dinaikkan ke ranah yang lebih serius lagi, itu ada bukti yang kuat ya. Jelas dan kuat ya, karena ini kita berbicara mengenai hukum, kita harus sertakan dengan bukti-bukti yang kuat yang kita miliki, jangan cuma omon-omon saja ya, itu yang tidak boleh ya. Terus gimana pendapat dari pasangan nomor 3? Yuk kita saksikan bersama-sama ini dia sebentar. Maka hari ini kami menggugat, dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu, yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral, adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi. Kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita, dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia. Dan bagi kami, ini impian yang harus kita kejar agar setiap langkah kita meninggalkan jejak tak terlupakan bagi masa depan yang lebih baik. Dengan perolehan suara sebanyak itu saja, ternyata benar ya, berisiknya ini luar biasa ya. Apalagi selisihnya sedikit, selisihnya jauh sekali, berisiknya minta ampun ya. Ini jadi menanggapi dari apa yang menjadi tuntutan dari masing-masing paslon ini ke paslon nomor 2 ini menarik ini ya. Ini sangat keren sekali statement dari Natalius Pigai ya. Ini mantap nih. Jadi kita saksikan nih apa yang diucapkan oleh Natalius Pigai ini keren. Gibran digugurkan dan pemilu ulang. Wow, lebih lagi. Di mana itu Bung Rapli Harun di dalam penyelenggaraan pemilu? Saya baru tahu. Saya baru tahu, bahkan itu pelajaran baru bagi saya. Sebuah gugatan yang meminta wakilnya itu digugurkan pasca pemilu.
itu baru di dalam alam semesta ini. Betul. Jadi kalaupun juga nanti Gibran itu digugurkan, andai kata ya. ajaib lah. Tuhan Allah ini ikut turut serta dengan kalian baru dikabulkan di MK. Maka Prabowo tetap dilantik, Pak. Jadi logikanya saya sudah pertandingan selesai, lalu Gibran digugurkan, apakah Prabowo juga digugurkan? Dan jadi kontradiksi interminis adalah Gibran digugurkan dan pemilu ulang. Wow, lebih lagi. Gimana itu Bung Rafli Harun sebagai salah satu penasehat tim hukum di 01? Kok bisa begini kemampuannya? Saya yang bukan sarjana hukum aja saya tahu kok. Betul. Itu menarik ya. Seandainya ini Gibran tidak digugurkan lah statusnya ya, kan Prabowo tetap akan dilantik ya. Tapi ini yang sebenarnya ya semakin memperkeruh suasana ketika memang pendukung-pendukungnya ini berbicara udah mulai ngawur nih ya, udah mulai ngawur, demo sudah bicara sudah ngawur juga, terus pendukung-pendukungnya nggak jelas juga. Ini menarik ya untuk kita nilai bersama. Pendukung itu tergantung dari siapa yang didukung ya. Kita saksikan bersama. Silahkan nilai sendiri dah ya. Ini dia. Tuhan, Anak Abah minta turunkan tsunami jika untuk kami kumpulan orang-orang Begitu, coba. menuntut kebenaran, alirkan badai tsunami. Tuh. Begitu coba. Arahkan alirannya menuju KPU, menuju Bawaslu, menuju istana. Nah, Tuhan, dalam Ramadan 1445 Hijriah, kabulkan, sebegitu dia kualitas. kabulkan ya Rabb. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kualitasnya ya, kualitas para pendukungnya ini. Ini tsunami, diundang tsunami. Kemana ke KPU? Kalaupun tsunami, Anda di situ pasti kena guys. Ya pasti kena itu. Ya kita berpikir waras saja sekarang ya. Ini lagi nih, apa ini? Nggak ngaruh. Tetap Abah Anies, aku pengen masuk surga. Nah tuh, di komen ini ketawa Tuh nih. kan, dibilangin pendukungnya ini 01 tuh beneran dah. Agak-agak lain emang semuanya. Agak lain, betul. Beneran, agak lain. Ini kayaknya rumah sakit jiwa ini harus dibuka besar-besaran nih. Biar mereka yang dukung, aduh. Gue dulu juga dukung Pak Prabowo juga nggak gitu-gitu amat Gitu pas amat, Pak betul. Prabowo kalah. Sama Pak Jokowi 2 kali malahan. Gue nggak gitu-gitu banget, nggak stres-stres banget, be aja. Yang ini bener-bener dah. Kok bisa-bisanya surga di telapak kaki Anies? Lu ngubah-ngubah lu sama kayak si Anies sama si Iming. Ngubah-ngubah. Sekarang ngubah kodrat. Surga di telapak kaki ibu bisa jadi di bawah telapak kaki Anies. Aduh. Emang bener-bener ya pendukungnya agak-agak lain semua. Agak-agak lain tuh. Tuh lagi. Semakan mahasiswa lagi. Maka mahasiswa mana ya? perlu kami sampaikan dan kami tekankan, kami dari solidaritas pemuda dan masyarakat Dibaca, Indonesia nggak dihafal dia. Nggak dihafal dia tuh. Nggak dihafal adanya dia. gerakan masif Ini bukti kalau ini bayaran nih. prinsip-prinsip demokrasi. Maka kami dari pemuda solidaritas masyarakat Indonesia Apalagi? berharap kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang kemudian apa yang dikatakan oleh Albert Einstein bahwa kebenaran dan keadilan tak beda jauh dari masalah kecil dan masalah besar. Yang kemudian bahwa semua orang akan diperlakukan di hadapan hukum yang sama. Oleh sebab itu kawan-kawan, kami dari solidaritas masyarakat Baca lagi. Indonesia Nggak hafal dia dari mana? menyampaikan dan menyatakan sikap. 1. Meminta Mahkamah Konstitusi untuk Bulan puasa kok bisa sekali, gugatan Soren. parpol korban operasi politik penguasaan terkait ambang batas dengan seadil-adilnya. 2. Meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan diskualifikasi terhadap paslon nomor urut 2. 3. Mendukung Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bertindak jujur dan objektif dan menerapkan asas imperialitas, tidak melihat dan keputusan untuk semuanya. Oleh sebab itu, kami dari masyarakat bahkan dari solidaritas Indonesia bahwa kami hadir di sini. Salah lagi tuh disebut itu. Katakan oleh Bung Karno bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia bukan
bukan milik satu suku, bukan milik satu golongan, bukan milik satu etnis adat manapun, tetapi dari Sabang sampai Merauke adalah milik kita semua. Mereka hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa, hidup kaum perempuan yang melawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Guys, bulan puasa ini kok powernya luar biasa ya. Jadi pertanyaan, ini puasa enggak ini? Sampai ke baca-baca tuh, dia lupa dari mana itu, dari kelompok mana tuh yang katanya kelompok yang dibaca terus tuh ya. Itu tandanya tuh bayaran tuh ya. Dan ini ada video yang ini lagi nih, kemarin pernah diperingatkan, ini lagi nih berulah ini ya, berulah lagi nih. Ini anak kecil nih, aduh, janganlah begitu dari kecil loh, bahasanya sudah begitu nih. Aduh, jadi gimana videonya, kita simak saja ya. Ini dia. Mari kita Syarifah simak namanya. pengacara tim TKN 02 Cantik sih, tapi bahasanya atau kok begini. Taman Kanak-Kanak Negeri Si Gibran, anak presiden ini. Pertama, ada Pak Yusril Iza Mahendra. Ini orang yang tidak berguna atau tidak bermanfaat dan pernah menjadi tersangka kasus korupsi karena terbukti 2 orang mantan Presiden Republik Indonesia yang memecatnya menjadi menteri, yaitu mantan Presiden Bapak Abdurrahman Wahid dan Bapak SBY. Yang kedua ada Bapak Oce Kaligis. Ini mantan napi korupsi, penyuap hakim. Yang ketiga ada Bapak Hotman Paris Hutapea, pernah menjadi pengacara membela oknum jenderal polisi gembong narkoba terbesar. Yang keempat ada Bapak Okto Hasibuan, pernah menjadi pengacara membela seorang pembunuh. Jadi sekarang kita sudah pada tahu bahwa orang-orang ini para gerombolan pengacara pembela orang-orang penjahat. Ini fakta. Siapa yang ingin membantah? Jadi nanti kalau duduk lagi nangis ya. Jadi janganlah ya, yuk kita belajar untuk bagaimana beretika dalam berbicara, beretika dalam bertingkah laku tuh ya, bertutur sapa itu biar bagus lah ya. Aduh, gimana ini pendukungnya? Ya udahlah, kita lanjutin video berikutnya. Aksi hari ini, Mbak Ida? Aksi hari ini alhamdulillah lumayan, dari berbagai elemen, dari berbagai lintas agama, dan bahkan ada perwakilan dari internasional hadir di sini. Kita mengawal MK yang sekarang sedang bersidang, apakah Anwar Usman akan masuk ke dalam tim pengambil keputusan, dan semua sepakat menolak. Semua sepakat menolak. Bahkan 33 profesor turun gunung masuk ke MK. Kita support mereka, bagaimana mereka memperjuangkan hak-hak rakyat untuk menolak Anwar Usman memperpanjang dinasti politik. Oke? Tetap jaga, jangan sampai Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah keluarga. Maka kalau keluarga juga ada ya. Mahkamah keluarga, mahkamah keluarga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Sampai jumpa di tanggal 22. Itu ya kualitasnya ya, kualitas para pendukungnya tuh ya. Tapi yang menarik itu dari semua yang disebut itu, ini menarik nih. Saya hanya tampilkan satu saja ya, saksi dari 01 kalau tidak salah ya. Kualitas saksinya itu seperti ini. Ini dia. Terima kasih. Silakan Bapak Mbak. Bagian yang pertama, ini memang kesempatan kami Pak untuk menyediakan saksi, dan kami meyakini saksi ini akan melengkapi dan saling komplement dengan saksi sebelumnya. Jadi jangan dinilai lebih dulu sebelum didengar keterangan Pak. Kalau begitu nanti di dalam rangka penjelasannya, kalau dinilai itu redundant, saya stop, pindah yang lain ya. Pak Ketua atau Majelis, beliau tidak pernah mendengar. Enggak, maksud saya penjelasan dia kalau dinilai redundant, maka saya minta untuk bergeser ke yang lain. Saya akan menyerahkan kepada majelis. Kami mohon diberikan keleluasaan karena kami ingin membuktikan apa yang kami dalilkan. Baik. Jadi kalau itu redundant kan percuma saja sebetulnya, ya. Percuma tidaknya nanti dari kami Pak, silahkan majelis, tapi paling tidak tolong berikan kesempatan. Ini kan kita itu speedy trial, kita yang menilai. Kalau kita sudah anggap cukup, ngapain kita berlama-lama mengenai itu? Karena kan sudah disampaikan pada awal itu bahwa yang dipentingkan bukan kuantitas yang mengatakan, tapi kualitas apa yang disampaikan sebetulnya. Bagian pertama, berikan kesempatan Pak Idam untuk menjelaskan. Baik, silakan. Bagian kedua, nanti majelis yang akan menilai apakah itu memang redundant atau tidak. Tapi saya mohon diberikan kesempatan seluas-luasnya. Oh iya, pasti kalau itu. Terima kasih Pak. Silakan. Baik. Silakan Pak Idam. Ini
lampiran yang akan disampaikan? Atau bukan? Ini ahli atau Anda yang akan menyampaikan? Ini ada membongkar kecurangan internal report ini yang disampaikan kepada kita dari mana ini? Bukan saya ya. Bukan ya? Ahli nanti? Iya pemohon. Ya. Ini untuk ahli Pak. Ahli itu, ya? itu ahli bukan untuk saksi yang sekarang. Kalau saksi memang bahasanya lain. Makanya saya tanyakan kalau ini dari Pak Idam ini bukan bahasa saksi tapi ini bahasa ahli itu. Baik silakan Pak Idam disampaikan. Ya, saya urutkan penyampaian saya. Baik, sebelumnya begini, saya mau tanya sebelumnya pada waktu Pilpres kemarin Anda punya posisi apa? Fungsi apa? Punya posisi apa-apa? Tidak apa-apa. Bukan tim dari BPN? Saya di kampung, Pak. Di kampung. Terima kasih. Oke. Terus kesaksiannya ini berhubungan dengan apa? Jadi kesaksian itu diberikan karena Anda melihat, mendengar dan merasakan. Ya. Itu apa berarti kok Anda di kampung? Kan DPT juga ada di kampung, Pak. Oh, berarti nanti yang akan dijelaskan Anda itu DPT di kampung Anda? Kan, seluruh Indonesia. Hah? Loh gimana? Ya, saya dapatkan source atau file database DPT dari DPP Gerindra ketika saya berada di Jakarta. Nah ya, sekarang mau saya tanya, Anda itu posisinya itu apa? Mana? Di dalam tim ini posisi Anda itu sebagai apa? Sebagai orang yang diminta untuk memberi kesaksian tentang kerusakan DPT. Oh, enggak, pada waktu Pilpres kemarin. Kalau Anda dari kampung, mestinya yang Anda ketahui kan situasi di kampung itu, bukan nasional kan? Majelis, mohon maaf. Saya di kampung tapi saya bisa mengakses dunia melalui kampung, Pak. Loh, bukan begitu. Ya, ini saya ingin berikan penjelasan. Jadi Bapak sudah menjudgment seolah-olah orang kampung tidak tahu apa-apa, itu juga tidak benar. Bukan begitu. Nah, mohon dengarkan saja dulu Pak, apa yang akan dijelaskan. Beliau ini memang orang yang sangat sederhana dan begini, humble. Pak Bambang. Saya kira saya sudah cukup, saya akan dialog dengan dia. Pak Bambang sudah stop. Ya. Tapi saya mohon juga Pak jangan Bambang ada tekanan. Kalau Pak. tidak stop, Pak Bambang saya suruh keluar. Nah, saya mohon maaf Pak, kalau dalam tekanan terus saya akan menolak itu Pak. Saksi saya menurut saya ditekan oleh Bapak. Bukan begitu. Sudah Pak Bambang sekarang diam, saya akan dialog dengan saudara saksi. Semakin seru saja ya. Itu dah ya, sebetulnya silakan Anda menilai sendiri, Anda yang menonton. Jadi, tapi yuk kita gunakan bahasa pemikiran-pemikiran yang waras lah ya. Jangan sampai pemikiran-pemikiran yang nanti akan semakin ke arah yang tidak lebih baik lagi ya. Karena kita harapkan ini apapun hasilnya sebetulnya semoga itu yang terbaik untuk bangsa dan negara kita ya. Jadi selalu saya berpesan tetap jaga persatuan dan kesatuan kita serta persaudaraan kita. Sebetulnya Indonesia ini terlalu indah untuk kita rusak dengan bahasa-bahasa tingkah laku kita yang jelek ya. Jadi sekian videonya sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.